Assalamualaikum, Sampurasun, sahabat lensa. Jumpa lagi dengan saya, Ade Mustofa, dalam podcast Bongkar Nggak Ya? Membawa visi, membuka mata, menjadi suara bagi semua. Lensa rakyat, kita peduli dengan hati, bergerak nyata. Lensa rakyat, satukan langkah untuk Indonesia tercinta. Bukan opini atau basa-basi. Lensa Rakyat Channel. Kali ini kita akan bongkar bersama terkait hal-hal yang ada di Kabupaten Pangandaran bersama narasumber kita yang fenomenal, yaitu Teh Ai Giwang. Hai. Selamat sore Teh Ai, sehat? Selamat sore, sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Jadi begini Teh Giwang ya, banyak yang tahu dan juga banyak yang belum tahu Teh tentang Teh Giwang itu siapa. Kali ini di podcast Lensa Rakyat karena permintaan dengan Teh Giwang. Siapakah sih Teh Giwang sebenarnya? Silakan Teh. Siapa saya bukan siapa-siapa. Saya masyarakat asli Kabupaten Pangandaran yang kebetulan berprofesi sebagai advokat. Begitu. Ya. Kalau ya itu aja sih siapa saya. Saya masyarakat Pangandaran. Tapi asli Pangandaran Teh? Asli dong. Lahir di Pangandaran, Ya. besar di Pangandaran. Ya, betul. Jadi gini Teh, profesi Teh Giwang itu kan sebagai advokat ya. Betul. Kira-kira dari mulai tahun berapa sih Teh? Saya itu disumpah tahun 2021. 2021 Ya. ya. Oke. Jadi udah banyak dong yang dibantu sama Teh Giwang gitu kan. Apa aja, dan barangkali ada gambaran siapa sih yang udah pernah dibantu oleh Teh Giwang gitu kan. Kalau yang dibantu siapa dulu nih? Yang klien ini atau pro bono? Klien yang berbayar atau pro bono? Karena banyak tentu Emang saja. ada Teh? Ya pro bono pasti karena kantor iya. kami itu menyediakan untuk layanan hukum gratis ya Oke. untuk masyarakat yang tidak mampu tentunya, karena ada banyak masyarakat yang tidak mampu, para pencari keadilan yang tentu Ya. saja butuh dibantu begitu. Terus juga kalau ngomongin perkara ya adalah beberapa gitu, tapi sebenarnya di usia profesi saya yang masih 6 tahun ini ya tentunya belum sebanyak senior-senior yang udah berpuluh-puluh tahun menjadi advokat gitu ya. Tapi nggak gitu juga Teh, karena ini menurut apa yang pernah sampai ke telinga saya gitu Teh ya, terkait Teh Giwang itu. Jadi di TikTok, di media sosial itu kan Oke. banyak yang ngomongin Teh Giwang itu kan. Jadi intinya lagi nih, saya mau tanyakan kalau yang yang dibantu dalam kutip gratis itu semacam apa sih kasusnya Teh? Barangkali apa kasus besar, apa kasus kecil gitu? Ya, lebih ke kalau saya sih lebih ke ini ya persoalan-persoalan publik. Contohnya masyarakat eks pasar wisata kemarin yang memang masih memerlukan ruang gitu ya, terus mencari keadilan karena mereka juga tadinya eks pasar masyarakat eks pasar wisata iya. yang belum terakomodir penggantiannya gitu, penggantian atau kerugian yang diakibatkan dari kebijakan
pemerintah itu sendiri. Itu contohnya itu. Oke. Jadi kelompok masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan publik sih, lebih ke sana sih kalau kita. Oh, jadi Teh Giwang kemarin terlibat di ikut membantu ya masyarakat Eks-pasar PW wisata. ya. Iya. Oh, Sebetulnya gini, kalau untuk masyarakat eks-pasar wisata sendiri, saya tuh ini momentum paling akhir kayaknya ya, karena memang sebetulnya dari awal-awal saya tidak terlalu ikut campur dengan urusan itu. Betul. Karena memang sepertinya nih baik-baik aja gitu. Sepertinya tidak ada masalah nih dalam pengalih fungsian lahan, terus kemudian relokasi dan lain sebagainya. Sebenarnya baik-baik aja gitu kan. Tapi setelah ini berlangsung mungkin 1 tahun lah ya, berlangsung dari pembongkaran sampai kemudian adanya relokasi, kok ada masyarakat yang mau meminta bantuan saya, katanya saya belum dapat bantuan atau penggantian dari pemerintah. Oke. Begitu. Jadi saya juga bertanya-tanya lah, kok berceceran begini, kok ngurusin masalah nggak sampai tuntas, kalau bahasa Sundanya tuh ngaremeh, Kang. Oh, mohon maaf Teh. Berarti selama itu Teh Giwang tapi nyimak ya? Nyimak, tapi saya tidak terlalu ikut campur, tidak terlalu banyak berkomentar, karena memang ini tempat wisata ini memang butuh kantong parkir gitu loh, butuh kantong parkir, sehingga si pasar wisata itu kan dialih fungsikan, tadinya pasar wisata menjadi kantong parkir. Betul. Dengan tujuan atau tujuannya untuk mengurai angka kemacetan yang menjadi polemik setiap tahun atau setiap libur panjang gitu kan. Nah, saya sih sepakat dengan itu gitu, tapi kesininya kok ada masalah, terus udah berlangsung 1 tahun, masih ada masyarakat yang mengadu ke saya bahwa ini loh kami belum dapat bantuan atau penggantian dari penggusuran atau pembongkaran pasar wisata ini, begitu. Jadi gini, yang dipertanyakan sampai detik ini hasilnya gimana Teh? Untuk masyarakat yang saya advokasi aja ya. Ya, untuk masyarakat yang saya advokasi itu sebenarnya ini cukup kompleks ya, karena mereka mengadukan ini udah jauh-jauh hari pasca pembongkaran atau relokasi PW ini. Cukup kompleks karena masyarakat itu tidak tahu bagaimana seharusnya kebijakan itu dijalankan. Terus kemudian juga dari pihak pemerintahnya juga agak terlalu nyantai gitu menyikapi persoalan-persoalan ini gitu. Dan kompleksnya lagi, persoalan lain adalah dari mulai pendataan itu kan mereka menggunakan panitia ad hoc ya. Jadi panitia ad hoc itu panitia yang dibentuk untuk pendataan mana aja yang layak dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah itu selesai dibubarkan, dan panitia ad hoc itu sekarang sudah dibubarkan kan, Kang? Iya. Gitu. Jadi agak kompleks. Ini kalau kita membuka lagi data, terus kemudian disondingkan ke panitia ad hoc kan udah nggak bisa lah, karena sudah dibubarkan. Jadi tujuannya ya siapa lagi kalau bukan ke Bupati Pangandaran sendiri, begitu. Gini Teh, banyak pro kontra ya di masyarakat, dalam arti ada yang pro pemerintah, ada yang pro ke masyarakat. Itu kan dalam arti ini yang pro pemerintah menyampaikan seperti ini Teh. Kenapa sih nggak dari dulu itu kan? Ini permasalahan diusulkan gitu Teh. Itu pertanyaannya gitu kan. Barangkali dasarnya apa Teh itu? Gini, kalau misalkan yang pro pemerintah, tadi yang pro pemerintah ya, kenapa nggak dari dulu begitu ya? Ya. Sebenarnya saya juga sama. Kenapa nggak dari dulu?
begitu. Sebenarnya saya Iya. sama, tapi ya memang tidak berhenti sampai di sana. Betul. Pertanyaan itu justru harus dijawab dengan ini masih ada waktu karena kalian juga masyarakat asli Pangandaran, Iya. gitu. Nah, kenapa nggak dari dulu? Saya juga bertanya ke mereka, kenapa nggak dari dulu? Ikut kan pernah ada gerakan atau forum atau apa gitu. Kenapa nggak Betul. dari dulu ikut? Iya. Karena memang mereka menjawab ya ada sepahaman mungkin ya pada saat itu dengan kelompok itu. Terus kemudian juga apakah sekarang sudah telat atau tidak, kan mereka bertanya begitu. Kalau saya bilang nggak ada kata telat. Nah, kenapa saya advokasi masyarakat ini? Karena saya juga melihat data-data, terus keterangan, terus saksi-saksi dari mereka bahwa mereka juga ternyata layak nih gitu untuk diperjuangkan haknya. Cuma mereka kehilangan arah, nggak tahu mau ke siapa gitu, mau bagaimana teknisnya bagaimana gitu kan. Ya akhirnya saya bantulah mereka gitu untuk audiensi ke DPRD, terus kemudian mencoba memecahkan masalah ya satu persatu. Terus ada dari DPRD disarankan untuk silahkan untuk ke ke lapangan, di situ dilihat, terus hadirkan saksi di sana dan lain sebagainya. Tapi tahu sendiri ada kericuhan pada saat itu ya, karena memang kita dibenturkan dengan masyarakat juga gitu kan. Ada isu yang dipelintir, katanya ini mereka menolak untuk didata ulang gitu. Jadi nanti takutnya yang sudah dapat jadi nggak dapat kayak gitu kan. Tapi sebenarnya tujuan kita bukan itu. Kita mengakomodir teman-teman yang belum dapat aja sebenarnya. Tapi kakak ya gitu kelihatan kan ricuh. Iya. Gitu. Tapi gini teh, setelah kejadian itu tetap gaspol teh. Gaspol sampai kemarin juga hari Kamis. Hebat. Kemarin hari Kamis kita masih audiensi ke Pendopo. Itu sebenarnya final destinasi kita ya. Iya. Tujuan akhir kita itu di Pendopo. Kenapa di Pendopo? Karena memang ya tadi panitia ad hoc sudah tidak ada gitu. Sedangkan Dinas Pariwisata hanya penerima manfaat, PUPR hanya pelaksana, terus kemudian juga Dinas Sosial juga hanya pelaksana. Kita harus bertanya ke siapa, yaitu ke bupatinya sendiri. Tapi cuma sayangnya bupatinya tidak hadir. Tidak hadir di situ. Kita hanya dihadapkan dengan dinas-dinas. Kalau tuh memang mau tidak hadir, sebenarnya bisa disposisi ke Asda atau Sekda kan. Tapi ini kan tidak dilakukan. Artinya sebetulnya kita dicuekin lah, Kang. Kalau istilahnya mah dicuekin. Dihadapkannya dengan dinas-dinas lagi. Iya. Nah, dinas-dinas yang ada kan tidak bisa menjawab persoalan ini gitu. Itu kemarin juga agak kecewa. Wah, mantap Gitu. ini. Ini teh setelah saya ketemu dengan langsung dengan Teh Giwang, emang benar nih ya. Jadi saya lebih yakin kenapa sih Teh Giwang menjadi advokat provinsi ya, karena saya tahu sendiri nih skill Teh Giwang sungguh luar biasa. Emang benar Teh Giwang termasuk salah satu advokat untuk provinsi Teh? Bukan advokat provinsi, Oh, ini gimana, harus gimana, Teh? diluruskan ya. Gimana? Karena Ya. gini, Kang Deddy Mulyadi ya, mungkin advokat betul. Jabar Istimewa. Oh, iya. Jabar Istimewa itu kan advokat yayasan, sebetulnya yayasan bantuan hukum yang dibentuk oleh Kang Deddy Mulyadi. Betul. Gitu. Nah, terus kemudian saya di SK diberikan SK lah dari Jabar Istimewa supaya nanti kalau ada perkara yang memang masuk ke Jabar Istimewa di Pangandaran ada nih pengacara yang ditunjuk gitu. Nah, salah satunya di Pangandaran itu saya gitu, dan kawan-kawan yang lain. Jadi kalau misalkan nanti ada kepakuan terus pengaduan hukum lah, butuh bantuan hukum untuk wilayah Pangandaran, salah satunya ditunjuk ke saya gitu. SK-nya ada gitu. SK-nya ada. Ya. Jadi itu memang salah satu yang ditanyakan oleh masyarakat ya. Teh. Jadi status Teh Giwang menjadi advokat Jabar Istimewa ya. Ya, itu betul, kalau udah detail sekali disampaikan oleh Jadi bukan advokat provinsi ya. Oh, tapi iya. Saya adalah salah satu advokat. Mohon maaf Teh, yang kalau kita bicara Jabar Istimewa kan itu Jabarnya Teh, jadi kan provinsi Jawa Barat iya. itu ya Teh ya. Oke. Jadi Siap, mohon siap. maaf
kalau Iya. masyarakat cara pandangnya itu kan beda gitu kan, Iya, makanya iya, setelah kita ketemu Teh Giwang sendiri menyampaikan gitu Iya. kan supaya nggak ada dusta di antara kita kan Iya, gitu Teh. iya, Iya. betul. Jadi kalau masalah PW ini ya Teh ya, itu kan ada bangunan yang diperuntukkan kios dan juga hunian Teh. Ya. Semua itu Teh Giwang bahas masalah hunian Ya, dan itu Teh. Bahas dong, tentu dibahas. Iya. Karena kan memang saya nggak tahu gimana cara mereka mendata masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang ketinggalan. Padahal masyarakat tersebut existing dan masuk dalam kategori penerima bantuan relokasi atau ganti rugi pembongkaran lah pasar wisata gitu. Nah, saya bahas sampai ke bukan hanya kios ya, tapi juga relokasinya juga kemarin begitu. Jadi ada masyarakat yang dia existing, dia masuk kategori, kan kategorinya itu dia jualan mamin, dia jualan baju, dia jualan kerajinan, sama dia jualan ikan asin. Nah, itu ada masyarakat yang memang kategorinya masuk, dia juga existing, tapi nggak dimasukin, gitu. Iya Teh. Gini Teh, biar saya lebih fresh, Teteh lebih fresh, nikmati Teh. Oh iya, boleh. Ini salah satu menu ya, minuman yang disediakan oleh warung ngopi TS. Ini alamatnya mudah dicari Teh, Ya. karena di depan pom bensin di samping Pandega. Ya. Itu di sini tempatnya adem, enak, dan juga diminati oleh semua kalangan. Iya. Berasa di Jogja ya ini ya? Betul Teh. Kita simak lanjut ke musik berikut ini. Mata menatap, nyali tak goyah, satu suara takkan menyerah. Lensa rakyat bangkit berdiri, lensa rakyat tak henti berlari. Teriakan kebenaran guncang dunia, satu tujuan kita bersama. Lensa rakyat. Bukan opini atau basa-basi. Lensa Rakyat Channel. Kan kemarin ada kejadian Teh ya, bangunan untuk hunian ya Teh ya. Iya, hunian. Itu kan kena longsor dan sebagainya. Sampai detik ini gimana sih itu penyelesaiannya Teh? Oh, itu jadi salah satu topik yang kita bahas juga kemarin yang di cukup Pendopo. Ya. ini juga Teh itu Teh. Saya nyimak masalahnya itu. Itu lucu sebetulnya ya. Itu menjadi salah satu pertanyaan kemarin di Pendopo ke PUPR. Betul. Karena yang pelaksanaan pematangan lahan itu kan PUPR. Saya Iya. tanyakan itu gimana rumah yang udah jadi terus kemudian ketimpa longsor. Nah, dia bilang ya musibah Bu. Jangan berlindung di balik kata Kok musibah. gampang ya, Teh, ya, maksudnya jawabannya gitu. ya? Kalau musibah siapa yang tahu Bu? Allah itu Kan rahasia lucu Allah. gitu kan. Artinya Iya. ini ada kelalaian di sini Oke. sebetulnya, ada kelalaian. Betul. Karena tebing itu kan menjulang tinggi ya. Betul, Terus betul. kemudian itu batunya batu lempung kayaknya. Iya. Digituin aja tuh dia Betul. ini apalagi Rawan itu, Mas. Iya, apalagi ada hujan, ada panas gitu kan. Terus kemudian ya itulah kejadian seperti itu dan sampai saat ini kita belum terima jawaban siapa yang akan bertanggung jawab terkait dengan masalah longsor ini gitu. Dan sebenarnya ada saya melihat bahwa asal jadi, asal aya, nu penting pemerintah terlihat bertanggung jawab Ada action gitu. ya, Bu, ya, Ada kan, action Ute? gitu kan. Iya. Udahlah ada relokasi gitu. Tapi kan sebetulnya enggak, karena ini kan yang mau direlokasi manusia, bukan binatang gitu. Ya kalau coba lihat ke lapangan, layak juga enggak gitu kan. Pematangan lahan dengan dana 2M, ya dengan dana 2M gitu ya,
2M untuk pematangan doang itu? Iya, pematangan lahan 1,9 ini hampir 2 M lah, kurang sedikit gitu kan. 1,9 sekian M, kurang sedikit lah ke angka 2 M itu. Layak apa enggak coba? Gitu kan. Makanya saya bilang ini perlu diaudit. Gitu. Ini perlu diaudit karena 2 M itu uang yang besar. Terus kemudian pematangan lahan hanya begitu saja. Informasi yang saya dapat itu hanya 30 hari katanya di situ. Beko gitu kan. Itu juga hanya 3 beko informasi yang saya dapat dari orang lapangan sendiri gitu kan. Ya kita hitung aja lah. Mungkin di sini ada teman-teman yang ngerti soal pematangan lahan dan lain sebagainya gitu kan. Kira-kira masuk akal nggak itu 2 M? 2 M kayak gitu gitu. Itu kan bikin gemes gitu loh Kang. Iya. Kenapa saya speak up terus soal itu? Ini perlu diaudit nih, ini nggak bener gitu. Iya betul. Memang itu salah satu berita yang saya juga nyimak terus deh. Ya. Terus ini jadi jawabannya supaya masyarakat nih paham dan tahu bukan cuma ex-PW ya, Teh ya. Kan ini masyarakat juga kan, ya ex-PW juga kan punya saudara dan sebagainya gitu kan, yang merasa kadang-kadang kok keluarga saya kok nggak dapat. Jadi intinya keterangan Teh Giwang terkait ex-PW ini sejauh mana sekarang nih supaya penanganannya maksudnya nih penanganan pemerintah itu sejauh mana nih biar masyarakat tahu Teh nggak tabu gitu kan. Ya masyarakat yang saya dampingi itu saya bilang kan final destinasi lah ya ke pendopo itu kemarin. Dan itu tidak ada bupati. Jadi prosesnya sekarang sedang menunggu jawaban bupati secara resmi gitu kan. Apakah masyarakat yang saya dampingi ini masih akan diberikan ruang atau diberikan penggantian oleh pemerintah atau tidak. Sampai saat ini saya juga masih menunggu. Tapi perjalanan ini sudah panjang kami lakukan. Begitu. Katanya sih kemarin begini. Hari ini langsung saya menghadap Ibu Bupati akan disampaikan. Nah, saya bilang harus berapa lama menunggu. Pokoknya mah langsung segera hari ini juga atau besok. Namun sampai saat ini nih ya hari Jumat pasca kemarin audiens kita di pendopo belum ada jawaban apa-apa. Ya saya juga berharap sebetulnya gini. Mun arek-arek mun moal-moal gitu Kang. Entong di ambang puguh gitu. Putih-putih, hitam-hitam gitu. Maksudnya harapan masyarakat itu Teh. Jadi jelas gitu kan. Nggak ngambang gitu. Nggak ngambang. Ini sikap bupati ini mau seperti apa nih? Ini ada masyarakat, kelompok masyarakat yang meminta ganti rugi gitu. Sikap bupati seperti apa? Jangan diam tanpa kata. Ini persoalan awalnya juga dari kebijakan pemerintah gitu. Ini juga bongkar-bongkar PW itu kan dadakan gitu kan. Dadakan ada apa sih? Segala dadakan juga tahu bulat. Jadi kesimpulannya gini Teh. Sambil minum nggak apa-apa ya? Oke. Kesimpulannya berarti kita masih menunggu ya Teh untuk PW. Tapi gini Teh, saya dengar-dengar Teh Giwang punya yayasan ya yang kaitannya dengan apa sih habitat laut seperti biota apa ya kalau dengar-dengar itu biota laut itu non kuya atau penyu. Apa? Oh penyu. Ya, penyu. Itu coba jelaskan Teh. Oh ya, kebetulan saya juga ada yayasan. Saya ketua yayasannya sekaligus pemilik yayasan Raksa Bintana. Nah, yayasan ini kan concern di isu-isu lingkungan sebetulnya, di isu biota laut. Salah satunya penyu, gitu. Jadi dulu kegiatan ini sudah sudah ada sejak dulu lah tahun 2003. Berarti sudah 23 tahun ya. Lama juga ya. Udah 23 tahun, cuma dulu bentuknya kelompok. Tahun 2020 kita rubah menjadi yayasan. Begitu. Nah, di situ kita ada edukasi sama rescue untuk penyu-penyu yang terdampar, terkena jaring nelayan, penyu-penyu yang sakit gitu, diobatin dulu, diobservasi kayak gitu. Terus kemudian ada pelepasan tukik untuk menjaga kelestarian penyu tersebut, Kang. Gini Teh,
saya kan belum paham nih, apakah, ini contoh nih, kalau sifatnya budidaya nih, biasanya kan kita ngambil bibit dari mana gitu kan. Kalau di Yayasan Teteh itu gimana nih? Kita bukan budidaya, Kang. Kita itu pelestari. Oh, Kita iya, penggiat iya. konservasi. Iya, iya. Jadi penyu itu kan tidak bisa kawin di kolam ya. Oh. Jadi yang ada di kolam itu hanya penyu untuk sampel karena memang banyak mahasiswa yang penelitian ke sana. Iya, iya betul. Nah, induk dan bapak penyu itu adanya tetap di laut gitu. Jadi kita hanya merescue telur-telur gitu ya di titik-titik pendaratan setiap musim Oh, bertelur iya, iya, gitu. iya. Terus Tahu, kemudian tahu saya. kita ambil, kita pindahkan ke bak semi alami lah gitu, bak penetasan yang semi alami gitu. Kenapa kita pindahkan? Karena memang ada banyak predator ya Kang ya yang kita tidak bisa dihindari gitu kan. Manusia udah jelas Iya, ya itu betul, predator betul. paling utama gitu kan. Masih ada yang jualan penyu dan kena mitos-mitos telur penyu itu good banget untuk keperkasaan pria Oh, gitu kan. Baru tahu teh saya teh. Itu isunya begitu, jadi makanya Wah, makanya nanti dijual juga kalau tahu tuh. gitu saya main ke. Jangan, Iya, iya. itu mitos. Kita sudah bedah sama teman-teman. Jadi dulu. intinya gini ya teh, si penyu itu bertelur di pesisir ya. Ya betul, Telurnya diambil, ditetaskan. ditetaskan. Oh. Nah iya. setelah menetas, kita lepaskan ke laut. Oh iya iya. Gitu. Jadi yang ada di pikiran saya ini mohon maaf nih karena saya juga baru dengar tuh Iya. Teh Giwang punya yayasan terkait penyu. Maksud Iya. saya apa si penyu teh sina kawin terus beranak di situ. Ini kan baru ini saya Iya. tahu kan yang persisnya gitu kan. Masyarakat juga nih mungkin baru tahu nih Teh Giwang sebagai yayasannya. pegiat sosial juga nih ya. Ya, pegiat lingkungan. Pegiat Pegiat lingkungan lingkungan, gitu ya. kan. Selain jadi Ya, advokat. Mantap nih Teh Giwang. Jadi ini nih sebagai edukasi ke masyarakat bahwa di sela-sela kepentingan atau kesibukan kita ada untuk lingkungan gitu kan. Ya jelas. Karena kan hubungan kita selain dengan Tuhan, manusia juga semesta. Oke, mantap. Gitu. Itu harus balance semuanya. Mantap Teh, mantap. Kemarin kan ada insiden ya Teh ya? Saya juga belum lihat persis nih, cuman di medsos ya. Ada kapal tongkang nih, pemuat batu bara nih, yang katanya Ya. kandas Teh. Entah Ya. tahu kenapa ini. Itu didamparkan. Gimana ceritanya itu? Ya, ceritanya, itu saya belum tahu. dengan sengaja didamparkan sebenarnya Oh. karena kan sudah tidak kuat ya. Iya, Alasannya sih cuaca Betul. buruk di laut. Tapi kalau di darat kan baik-baik aja sebenarnya ya. Tapi nggak tahu lah ya faktanya seperti apa. Cuma alasannya memang cuaca oleh kapal kapal pengangkut batu bara Betul, gitu kan dari Sumatera menuju PLTU di Cilacap gitu kan. Kaitannya Teh tongkang yang terdampar dengan tadi yang kita bahas penyu. Penyu ya? Iya. Habitat itu penyu ya? habitat penyu itu apa Teh? Banyak lah. Karena kan penyu itu biota laut ya. Satwa yang hidup di laut. Betul betul. Kemudian dilindungi juga. Nah, apa sih bahayanya gitu ya kalau kita Iya, ngomong iya. bahaya? Kita kan ini batu bara. Ya. Betul, betul. Batu bara lewat aja itu udah mencemari laut Oh. gitu. Debu-debu yang bertebaran atau serpihan batu bara gitu kan, bukan serpihan apalah namanya, mungkin 1-2 kilo jatuh gitu dari kapal gitu kan, itu juga sudah mencemari laut ya dengan segala Iya, iya. kandungan logam berat dan senyawa asamnya gitu kan. Betul betul. Itu sudah sangat mencemari laut. Nah ini didamparkan langsung di titik pendaratan penyu. Oh. Gitu. Jadi pas terdamparnya tongkang itu pas titik penyu mendarat juga itu. Betul. Dan juga sekarang musimnya penyu itu bertelur. Si induk penyu itu datang ke pantai untuk bertelur. Iya, Juni sampai Desember nih ya catatannya. Betul, Tapi di betul. tahun kemarin Mei juga udah ada. Iya. Dan ini kemungkinan Mei juga sudah ada nih. Nah, ini kan gini.
Pangandaran ini sudah ditetapkan. Ada SK Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2022 yang menetapkan bahwa pesisir Pangandaran ini adalah wilayah konservasi penyu dan lobster. Betul. Itu jelas ada, Iya. ada peraturan, bukan peraturan apa, SK kementeriannya. Kemudian sekarang ada batu bara di titik pendaratan penyu. Otomatis penyu itu nggak akan mau mendarat Iya, untuk iya, bertelur. Ya, karena kan penyu juga punya insting nih, ketika ini bahaya, ini anak gua atau telur gua di apa namanya, disimpan di pantai ini aman nggak ya? Nggak netes, jangan-jangan nggak netes ya, Teh? Pasti nggak netes lah gitu kan, orang kan batu bara juga ke pantai Iya, kan, betul, terus betul. airnya juga pasti terserap oleh pesisir Iya. pasir gitu. Nah terus dua, di situ ada feeding groundnya penyu. Feeding Maksudnya apa, groundnya itu tempat makannya penyu. Oh. Jadi di iya, karang-karang iya. itu kan memang suka tumbuh apa namanya, rumput laut. Rumput laut, Nah sedangkan iya. kan penyu di Pangandaran itu kebanyakan jenisnya penyu hijau. Penyu hijau itu makannya rumput laut. Feeding Oke. groundnya juga pasti terganggu gitu. Kalau kita lihat dari bukit itu tiap sore, biasanya suka ada penyu yang naik, tenggelam, muncul ke permukaan, ya, kayak yang kan. bermain-main gitu ya, Teh, ya? Bermain-main kalau dari bukit Iya, Batu iya, Yuk. iya. Nah sekarang nggak ada, gitu. Karena memang apa? Ya mungkin itulah gitu kan. Waduh ini nggak aman nih, ini beracun nih atau apa gitu Iya, kan. iya, iya. Nah jadi sangat dirugikan karena di situ adalah titik pendaratan penyu, pas banget di situ, Iya, iya. gitu kan, pas banget di situ di titik pendaratan penyu. Karena sepanjang Cibenda, Kalang Jaladri, ya pantai itulah ya, Cibenda, Iya. Sukarsik, Cibenda, Kalang Jaladri, itu ada 10 titik di situ. Tempat penyu pendaratan. penyu. Ha-ha. Oh, Dan iya, pendaratan iya, iya. penyu. Nah sampai sekarang nih yang sudah memasuki musim Bertelur ya? belum ada. Belum ada. Gara-gara tongkang itu ya, Teh? Iya. Wah. Patut diduga Oh, iya, gara-gara iya. si tongkang itu, karena monitoring masyarakat gitu kan, kita ada kelompok masyarakat Oke, juga, yayasan iya, ada iya, membina betul. kelompok masyarakat juga, masyarakat di mana untuk apa ya, monitoring lah. Pengawasan ya, Teh? Ya? Monitoring Oh, iya. kalau ada penyu mendarat atau enggak gitu kan. Betul. Nah, sampai saat ini nggak ada. Jadi gini, Teh, itu kan resiko yang ditimbulkan itu jelas ya, Teh, ya, yang tadi disampaikan. Terus sejauh ini saya belum lihat nih, belum ke lokasi. Itu udah ada evakuasi belum, Teh? Sampai saat ini nih? Sampai saat ini belum evakuasi kapalnya. Terus apa namanya, batu baranya. Betul. Batu bara yang diambil itu yang naik ke pantai. Itu yang sudah diamankan. Ya. Dan itu hanya berjumlah 6 ton dari 8.109 ton. Itu baru 6.000 ton. Itu pun yang ke pantai, ke bawah ke pantai. Yang udah di pasir itu Iya, ya? udah di pasir. Itu 6 Iya, ton iya. jumlahnya. Berarti ada berapa ribu lagi tuh? Masih 8.000 yang di sekian pantai ya. itu ya, di- Iya, masih 8.000 sekian masih ada di laut gitu. Jadi oke lah, itu bahaya yang ditimbulkan. Ini ngomong-ngomong nih, saya juga bukan ahlinya ya, Teh, ya. Ngomong-ngomong, sebenarnya berapa lama sih dampak yang ditimbulkan dari insiden tersebut, Teh? Nih, batu bara ngelem di laut nih, Iya. ya. Kan otomatis itu udah berbaur dengan air, dengan tanah gitu Iya. kan di dalam laut itu ya. Itu konon itu atau penjelasan Teteh berapa tahun sih itu bisa normal lagi, Teh? Ya, gini, saya juga bukan ahli sebenarnya di Betul, bidang itu, tapi menurut referensi yang saya baca, pemulihannya itu 5 sampai 10 tahun. Bayangkan, 5 sampai 10 tahun Baru laut pulih. itu baru bersih kembali. Wah. Berdasarkan referensi yang saya baca ya. Gitu. Dan sekarang juga saya dengan kawan-kawan dari LBH Bandung, terus kemudian dari Walhi juga ada dari komunitas diving juga, yayasan tentunya, sama masyarakat yang kita bina juga kan sedang mengawal kasus ini gitu kan. Salah satunya apa? Dengan kajian mengenai
kerugian apa saja sih yang akan dialami oleh laut di sini, di pantai, terutama di sini ada kegiatan konservasi penyu gitu. Iya. Jadi gini Teh. Itu dampak yang akan dirasakan ya Teh ya. Iya, untuk betul. pemulihan. Nah, kalau secara hukum nih Teh, maaf, ini perlu saya tanyakan karena Teh Gilang kan pakar hukum nih ya. Iya. Teh Giwang kan pakar hukum nih ya. Pakar juga. Ya Praktisi minimalnya, hukum lah. Praktisi hukum. minimalnya tahu hukum lah, Iya, Teh lah iya. dipelajari ya. Iya. Jadi ini kan kalau saya nih, saya pribadi kapal itu kan karena mungkin insiden kecelakaan atau apa Iya, ya Teh ya. force major gitu, musibah gitu. Lagi-lagi musibah. Musibah nih. Tapi itu kalau ini bahasa saya nih, Iya. kena enggak? Ada pidananya enggak ini Teh? Coba Teh. Kalau di situ ada kelalaian, sudah pasti pidana. Sudah dipastikan Iya, iya, pidana. Kalau ditemukan ada kelalaian dari hasil penyelidikan pihak kepolisian. Nah, sekarang kan sedang dilakukan penyelidikan. Betul. Ya, kita juga nggak tahu nih. Kan belum kabar yang saya dapat terakhir belum gelar perkara. Iya. Nah, dari gelar perkara itu kan nanti bisa diketahui apakah ini memang ada kelalaian atau tidak. Ini pidana jelas, pencemaran laut. Jangan-jangan gini Teh, pemerintah juga lalai nih Teh, karena kok lamban evakuasinya itu kan udah tahu nih Iya. bahaya yang ditimbulkan nih ya. Iya. Sampai ke normal lagi itu nyampe 10 tahun nih Teh. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu. Bisa jadi kan? Ini yang konyol ini. Iya. Ya justru itu. Pemda juga lamban. Abai gitu. Nah, Jadi itu. kemarin ya kan ada sempat saya diundang untuk rapat koordinasi di DPRD. Betul, ya betul. Gitu betul. kan. Terus kemudian ada presentasi lah biasa Iya, dari iya, iya. pihak perusahaan bahwa bupati sudah meninjau gitu Iya, kan. hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya. Hasilnya. Ya itu nggak ada Belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan dan mengambang ya, tidak ada solusi yang jelas. Tapi juga kami juga tetap mendesak lah. Kemarin jadi inilah intinya gini. Kemarin rapat koordinasi ya, tapi esensinya itu hanya sekedar kayak laporan perusahaan sudah melakukan apa nih setelah insiden ini, pasca insiden ini terjadi, gitu aja sebetulnya. Iya. Paham. Nah, yang dipertanyaan juga pemerintah daerah sudah sejauh mana mengepus pihak perusahaan Iya. gitu kan untuk segera dievakuasi. Yang kita tuntut segera evakuasi. Kita butuh jawaban kapan mau dievakuasi. Konkret saja begitu. Kan kemarin tuh mengambang hanya ya kita sudah melakukan ini, itu mas sudah seharusnya kalian Iya. lakukan. Konkretnya kapan tidak dijawab gitu. Dan saya juga merasa kecewa ya kepada ketua DPR ya, ketua DPR. Dia sebagai pimpinan rakor Betul. tidak memberikan ruang diskusi gitu. Jadi Maksudnya monoton atau gimana Teh? monoton. Jadi mereka hanya presentasi, iya. kita Kita sebagai mendengarkan. ini juga menyampaikan keresahan. iya. Setelah itu tidak diberikan lagi nih, tidak di ini. Sok gimana perusahaan jawab gitu kan. Iya, Ini iya. bagaimana tanggung jawab ekologis yang akan dilakukan sebagai pihak Betul, perusahaan betul. gitu kan. Tidak ada itu. Jadi ngapain gitu, cuma hanya alung-alung ini apa yang mereka sudah dilakukan, iya. kekhawatiran kita apa gitu. Oke, ya. Begitu. Jadi gini Teh, Buang-buang waktu sih kemarin. kalau kita sih masyarakat kecil itu memang menyimak, cuman kita belum bisa menyimpulkan Teh ya. Ya, betul. Karena yang Mereka juga belum bisa menyimpulkan. Nah, ya harusnya Belum ada mereka kan gitu kan. Belum ada kesimpulan apa-apa. Karena kalau saya dengar dari TG Wang sendiri belum ada evakuasi terkait kapal dan juga isinya. Ya, Padahal betul. itu sangat berbahaya Teh. Berbahaya. Jadi gini, itu juga kena dampaknya ke nelayan Teh. Betul. Nah, itu dong ada tanggung jawab juga kelompok-kelompok terkait nelayan Teh. Barangkali bisa dijelaskan dengan HNSI kalau nggak salah nih Iya. ya, yang istilahnya menaungi para nelayan Teh. Ya, saya tidak berbicara soal HNSI, tapi mungkin karena kemarin kebetulan Iya. saya juga ada di ruangan yang sama Betul. dengan kawan-kawan dari HNSI Iya. gitu ya. Kalau dari kawan-kawan HNSI kan kami kemarin to the point minta kompensasi berupa penanaman pohon mangrove 3 hektar gitu kan.
Begitu. Kalau misalkan kami dari yayasan belum berbicara jenis kompensasinya apa, gitu. Karena saya sebagai ketua yayasan ini masih butuh kajian kerugian kita seberapa parah. Iya. Terus kemudian untuk tanggung jawab atau tanggung jawab ekologis mereka seperti apa juga tidak ada jawaban dari mereka, gitu kan. Jadi HNSI mah jelas lah ya permintaannya apa, tapi kalau kita belum bisa karena yayasan ini sekarang masih dalam proses kajian kerugian kegiatan konservasi yang ada di sana, gitu. Ya minimalnya kita juga tahu ya Teh ya, kerugian dari Teh Giwang sendiri sebagai yang terlibat di permasalahan penyu itu ya. Itu kan udah jelas ya. Ya. Tapi sejauh ini Teh Giwang sendiri belum mengajukan apa-apa gitu ya. Belum karena kami masih butuh diskusi dengan ahli. Ahli, dengan akademisi, gitu kan. Kita tidak mau kompensasi ini seperti dikapitalisasi. Betul. Gitu. Jadi ya kita pure aja gitu. Kalau lu mau memberikan tanggung jawab secara ekologis ya kepada lingkungan, ya kita akan paparkan, kita akan presentasikan bahwa kerugiannya ini dan ini menurut ahlinya gitu. Kalau kita kan hanya penggiat konservasi. Kalau yang tahu gimana kerugiannya, apa saja nanti yang dirugikan, bagaimana kondisi alam setelah ini dan lain sebagainya, itu kita harus diskusikan dengan ahli gitu. Itu pun harusnya nelayan juga kan sama ya Teh ya. Tapi itu udah bisa menyimpulkan Teh kerugian yang mereka alami Teh. Iya. Harusnya Teteh juga udah ada gambaran nih kerugian. Enggak, kalau saya tidak mau ceroboh, saya tidak mau mengkapitalisasi kerugian lingkungan, gitu kan. Kalau mungkin kawan-kawan HNSI, nggak tahu juga saya apakah itu sudah ada kajian atau belum, tapi yang saya dengar kemarin Ketua HNSI ya Bapak JJ Wiradinata itu meminta kompensasi berupa 3 hektar untuk penanaman mangrove. Itu aja sih yang saya dengar. Tapi untuk kajian dan lain sebagainya, saya tidak tahu apakah mereka sudah melakukan kajian atau belum, begitu. Iya. Tapi memang saya juga baru dengar nih Teh ya terkait itu, makanya saya tanyakan ke Teh Giwang karena Teh Giwang kan kemarin juga ikut rakor di DPRD ya. Kan dari informasi itu kan kami dan juga rekan-rekan dan juga masyarakat yang lain kan nunggu-nunggu nih, naon sih hasilnya kan gitu. Iya, nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Kemarin cuma pertemuan yang tidak ada hasil. Saya simpulkan begitu. Oke. Jadi bukan sia-sia tapi memang belum menemukan hasil ya Teh ya. Jadi setelah berbagai pertanyaan melalui kami di podcast nih ya Teh ya. Kebanyakan ini membahas tentang sekitar kita, masyarakat dan apa-apa yang terjadilah di sekitar kita. Ya. Intinya saya apresiasi sekali terhadap sosok Teh Giwang Sari ya. Teh Giwang Sari dengan kesibukannya. Saya baru tahu kepeduliannya terhadap lingkungan juga, dan acungan jempol lah kami dari tim Lensa Rakyat. Terima kasih. Supaya masyarakat lebih mengenal lebih jauh tentang Teh Giwang Sari. Iya. Intinya menurut Teh Giwang, pemerintah Kabupaten Pangandaran ini menurut kacamata Teh Giwang sendiri ya secara pribadi atau kajian luasnya, ini pro rakyat apa enggak sih Teh? Ini banyak loh pertanyaan. Enggak. Saya katakan tidak pro rakyat sama sekali. Sekarang gini Teh, mohon maaf karena ini akan membahas tiket palsu, tiket masuk tol nih Teh ya. Iya. Itu sedikit lah gambaran Teh, karena itu ada kasus sampai saat ini
Belum dibongkar. Belum dibongkar. Harusnya ya bongkar lah sama Teh Giwang gitu. Bongkar nggak ya? Bongkar nggak ya, guys? Itu mohon penjelasan Teh sedikit gambaran. Kalau tiket palsu, saya berbicara dalam kapasitas sebagai masyarakat ya. Ya betul. Masyarakat Pangandaran yang memang kecewa terhadap dengan adanya kecurangan ini ya, itu juga sudah penggelapan APBD lah ya kalau saya katakan gitu kan. Dan sampai saat ini saya belum menerima informasi. Terakhir saya terima informasi itu mungkin 3 bulan yang lalu ya. Yeah. 3 bulan yang lalu saya komunikasi sama Tipikor ya. Karena saya juga disclaimer dulu nih sama unit Tipikor. Ini saya bertanya bukan sebagai advokat ya, gitu kan. Ini saya sebagai masyarakat yang merasa memiliki Kabupaten Pangandaran gitu. Sudah sejauh mana sih gitu kan? Dan dijawabnya masih dalam tahap telaah di inspektorat gitu. Ini kan kadang-kadang juga inspektorat nih ya, tolong nih inspektorat. Gimana tuh? Gregetin juga kan. Ini telaah lagi. Kapan beresnya telaah gitu kan? Sampai Reskrim sendiri ya, Tipikor sendiri menyurati inspektorat itu sudah 4 kali. Saya sudah menyurati 4 kali Bu ke inspektorat, belum juga ada hasil yang ditemukan gitu kan. Itu kan telaah itu sebenarnya seberapa sulit dan seberapa lama sih waktu yang harus dibutuhkan gitu. Jadi kasus ini jangan sampai menguap begitu saja gitu, kasus tiket palsu ini. Saya juga gemas, gregetan tentunya gitu terhadap tiket palsu ini. Karena tapi kalau dibaca ya, kalau saya baca gitu kan, ini hanya akan mengorbankan orang-orang yang sebetulnya tidak seberapa mengambil keuntungan dari tiket palsu itu. Betul. Sedangkan aktor intelektualnya berani nggak mereka buat bongkar? Tapi sebenarnya ini mohon maaf, ada ya Teh, mungkin di balik layar itu ya, tanda kutip lah ya. Oke, jadi gini Teh, kenapa kita sedikit bahas tentang tiket palsu? Teh Giwang pernah dengar nggak bahwa warga Pangandaran itu masuk harus bayar? Pernah dengar nggak? Iya. Nah, itu makanya saya tanyakan sebenarnya pemerintah pro rakyat apa tidak sih? Tidak. Gitu. Ya, itu kan jawaban yang jelas. Kan ini menurut versi saya ya. Betul. Versi saya banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Bagaimana mau pro rakyat dalam penyusunan kebijakan daerah saja, masyarakat itu kan tidak dilibatkan. Iya. Tidak dilibatkan sama sekali gitu dalam menyusun kebijakan pemerintah itu. Kan untuk membuat suatu aturan ya atau kebijakan, apalah itu perda atau perbu atau apa, itu kan ada yang namanya naskah akademis Kang gitu. Dan di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah ke Undang-Undang 13 tahun 2022 ya, soal penyusunan peraturan perundang-undangan tentang itu, bahwa di situ masyarakat sebetulnya punya hak untuk ikut andil dalam penyusunan naskah akademik sebelum si perda ini disahkan. Betul. Dan di Pangandaran itu selama tidak ini terjadi. Tidak terjadi. Yang geus kumaha manehna. Ya, artinya kan kepentingan siapa yang sedang kita bicarakan? Betul. Kepentingan siapa yang sedang mereka tuangkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Gitu kan? Masyarakat kan emang tahu pedahwe di Indonesia mah ada aya namanya fiksi hukum. Itu asas paling fundamental ya di hukum itu, bahwa ada fiksi hukum. Semua masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia ya, maksudnya di Indonesia itu dianggap tahu dengan semua undang-undang ya, termasuk Pangandaran juga sama, dianggap tahu dengan undang-undang, dianggap tahu dengan perda, jadi harus mengikuti. Sementara dalam proses pembuatannya masyarakat tidak dilibatkan, tidak terbuka, apa-apa geus jadi we produkna. Ya betul, gini Teh, tapi kalau secara aturan produk hukumnya benar ya, tapi kalau menurut saya enggak sih. Alasan saya gini Teh, manakala sebuah
keputusan itu diambil, jadi yang kita lihat itu prosesnya itu seperti apa kan Iya, gitu ya? betul. Tapi masyarakat Ya karena tidak masyarakat berani teh untuk menyampaikan bahwa itu nggak bener nih gitu kan? Ya. Itu jadi mengapa saya tanyakan nih pemerintah Pangandaran itu pro rakyat enggak? Teh Gewang jawab enggak. Karena dipaparkan bahwa memang mengambil kesimpulan itu tanpa istilahnya benar-benar persetujuan masyarakat dalam Ya. artian contoh seperti ini. Kita bikin produk hukum, kan disosialisasikan dulu ya Teh ya. Ya betul. Nariman tuh si masyarakat kan gitu. Nah, setelah produk hukum disampaikan itu diterima, barulah ketok palu kan mungkin kayak gitu ya. Ya. Sementara di Pangandaran jauh dari Oh tidak begitu sama sekali. ini Tidak nih. begitu. Karena kan memang mungkin pikirannya kan masyarakat geus boga wakil rakyat, cukuplah Iya, dengan betul. wakil rakyat begitu Betul. kan. Tapi kan ada undang-undangnya, tidak hanya berdiskusi dengan wakil rakyat, tapi juga dengan ahli, dengan akademisi, juga dengan tokoh masyarakat gitu kan. Itu kan berhak loh mereka tahu kebijakan apa yang sedang dibuat gitu loh. Minimal produk itu sudah jadi ente gondok-gondok teuing masyarakat teh gitu Betul, kan. betul. Teu gondok-gondok teuing eta pasar wisata contohnya kebijakannya apa dasar hukumnya mereka melakukan pengalih fungsian lahan begitu kan kalau mau kita berbicara ya Iya, tarik lagi iya, ke itu kan. Terus kemudian juga masyarakat kecewa tuh. Kan banyak yang kecewa. Terus informasi yang saya dapat ya kenapa kalian mau itu pasar wisata kenapa tidak dipertahankan gitu. Dan soalnya dijanjikan Bu mau direlokasi dalam waktu 2 bulan. 2 bulan loh Bim Salabim. Gila. Iya, iya. Ya akhirnya jadi gitu 2 bulan geus ngaret Betul, tahun betul. gitu kan. Terus kemudian masih belum matang juga gitu Iya, kan. iya, Artinya kebijakan yang pro rakyat itu harusnya elemen masyarakat, minimal tokoh-tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik. Gitulah Kang. Betul. Jadi Biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi intinya gimana Teh ini kesimpulannya Teh Pangandaran setelah kita bahas kali ini menurut Teteh ada yang perlu disampaikan ke masyarakat atau rekan-rekan Ya. kita semua gitu kan barangkali seperti apa Teh? Kalau saya sih berharapnya ya masyarakat Pangandaran itu lebih kritis, lebih berani, lebih peka terhadap kebijakan-kebijakan publik apapun itu gitu kan bentuknya gitu. Karena Pangandaran ini milik siapa sih? Kan milik kita semua. Bukan milik bupati, bukan milik sekda, bukan milik DPR. Pangandaran ini milik kita semua, rakyat. Bupati, pejabat publik, dewan, itu tuh pegawai kita semua. Betul. Digaji pakai duit rakyat dari pajak. Betul. Gitu, nggak bisa mereka sewenang-wenang. Yang paling apa ya berdaulat di sini harusnya rakyat. Jadi saya kan punya akun juga ya media sosial Ya, gitu. betul. Terus kemudian saya sering speak up mengenai isu-isu terbaru di Pangandaran. Betul. Itu tujuannya bukan hanya untuk mengkritisi pemerintah Betul, sebetulnya, betul. tapi untuk membuka wawasan masyarakat gitu kan, supaya mereka juga lebih aware nih terhadap Pangandaran sendiri, karena Pangandaran itu milik kita bersama gitu. Betul. Gitu. Jadi bupati jangan asa pangaingna bupati ya. Nu boga kebijakan dengan apa namanya? Kan saya pernah itulah naikkan bahwa kalau ada apa-apa mah ke ibu saja bilangnya, jangan ke yang lain. Kan yang punya kebijakannya juga ibu. Iya. Kan begitu kan? Betul, ada pokoknya videonya masih ada di akun Oh. saya. Iya. Itu kan udah abuse of power banget loh gitu kan. Betul. Sebagai bupati gitu yang punya kebijakannya ibu. Ya kebijakan lu jangan tergantung like and dislike-nya lu dong. Betul. Harusnya tergantung kepentingan masyarakat. Lu dipilih sama masyarakat, Iya. jadi bupati sama masyarakat, digaji pakai duit rakyat. Ingat we kadinya. Jadi Gitu loh. kesimpulannya Pangandaran itu milik siapa Teh? Ya milik kita semua, bukan milik bupati. Oke. Gitu. Sahabat Lensa semua, kami dari Lensa Rakyat di podcast Bongkar Nggak Ya, bukan maksud mengorek-ngorek atau mengkritisi yang intinya bukan membangun,
apapun yang kita sampaikan itu sebagai edukasi, pembelajaran kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham dan melek terkait aturan-aturan yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, Teh Giwangsari. Untuk itu kita tonton terus di Lensa Rakyat Channel di season selanjutnya. Assalamualaikum, sampurasun. Bongkar nggak ya? Bongkar dong. Membawa visi, membuka mata, menjadi suara bagi semua. Lensa rakyat, kita peduli dengan hati, bergerak nyata. Lensa rakyat, satukan langkah untuk Indonesia tercinta. Bukan opini atau basa-basi. Lensa Rakyat Channel.